Gubernur sudah menyurati Menteri UPR dan Bappenas. Kemudian program vaksinasi kita lakukan, tapi ini bukan jaminan 100%. Dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Pertama yang terkait dengan refocusing. Refocusing itu penganggaran dilakukan untuk penanganan masalah COVID. Pemerintah ngotot untuk melaksanakan pembebasan lahan dengan, saya kira kemanusiaan itu lebih penting dari segalanya. APBD kita defisit hampir 518 miliar. Karena kita sedang memerlukan anggaran yang besar untuk pemulihan ekonomi kita. Jadi besar sekali nih level strategis yang dilakukan. Bagi saya kalau itu bisa dilakukan itu luar biasa, melampaui daripada undang-undang. Kita ngegas secara ekonomi, kita mengejar perkembangan COVID itu. Nah, pemulihan ekonomi itu ini masalahnya, dia hanya bisa berjalan dengan baik kalau penanganan pandeminya beres. Pak Gubernur sudah mengalokasikan dana APBD sekitar antara 45 sampai 50 miliar. Itu untuk khusus biaya untuk bebasan lahan saja. Kira ada nggak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat gitu selama masa pandemi ini, Bu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pemerintah menempatkan pembangunan jembatan Batam Bintan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Jika nanti terbangun, jembatan Babin ini merupakan jembatan terpanjang di Republik ini, sepanjang 7 km dengan dana investasi sebesar 13,66 triliun rupiah. Di tahun ini, menggunakan APBD Kepri 2021, Pemprov Kepri menggelontorkan dana sebesar 50 miliar rupiah untuk pembebasan 24 hektar lahan di tengah pandemi COVID-19. Apakah keputusan pemerintah dinilai tepat? Apa urgensinya membangun jembatan di tengah pandemi COVID-19, membebaskan lahan 24 hektar di tengah pandemi COVID-19? Ikuti penelusuran tim Yunius Reportase eksklusif untuk Anda. Mega proyek rencana pembangunan jembatan Batam Bintan menjadi sorotan sejumlah pihak beberapa waktu terakhir. Meski di tengah pandemi COVID-19, proyek strategis pembangunan infrastruktur nasional di Kepulauan Riau ini dikebut untuk segera dilaksanakan. Sejumlah anggaran proyek strategis lainnya dialihkan untuk penanganan COVID-19, namun tidak untuk jembatan Babin. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelontorkan anggaran lebih dari 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan di sejumlah lokasi rencana pembangunan jembatan Babin di Bintan. Pemerintah meyakinkan bahwa anggaran pembebasan lahan merupakan salah satu bagian dari pemulihan ekonomi dan syarat untuk menerima kesiapan investasi 13,66 triliun rupiah pembangunan jembatan Babin. Namun di sisi lain, sejumlah pelabuhan yang merupakan infrastruktur penunjang daerah kepulauan masih terbengkalai. Lebih dari 14 km jalan di atas jembatan Babin menjadi pertanyaan baru. Apakah mampu menjawab persoalan pelabuhan mangkrak di Kepulauan Riau? Persoalan yang muncul juga tergambarkan dari minimnya anggaran penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang belum merata. Seakan tak menyurutkan pemerintah Provinsi Kepri untuk tetap membebaskan lahan jembatan Babin. Lalu, bagaimana tanggapan dan alasan mereka yang dipercaya untuk memimpin rakyat? Di mana lokasi pembangunan jembatan itu? Dan kenapa proyek pembebasan lahan ini tetap berjalan di tengah pandemi? Berikut penelusuran Yunius Reportase. Pemirsa Yunius Reportase, saat ini saya sedang dalam perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan melihat titik hilir pembangunan jembatan Batam dan Bintan yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Ikuti penelusuran tim Yunius Reportase selanjutnya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelontorkan anggaran senilai 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan Jembatan Batam Bintan. Pemerintah menempatkan 2 lokasi pembebasan lahan Jembatan Batam Bintan atau dikenal dengan mega proyek Jembatan Babin di 2 lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara Bintan dengan luas 26,8 hektar. Sedangkan lokasi lainnya berada di Kelurahan Ngenang dan Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam, seluas 49 hektar. Unit reportase menelusuri satu di antara lokasi Jembatan Babin di Pulau Bintan, tepatnya di Kelurahan Tanjung Uban Kota, Bintan, Kepulauan Riau. Pemerintah menempatkan lahan seluas 24 hektar di Tanjung Uban Bintan sebagai hilir dari Jembatan Babin. Inilah salah satu lokasi pembebasan lahan Jembatan Babin, Tanjung Uban. Daerah ini lebih dekat dengan Batam, negara tetangga Singapura dan Malaysia. Akses transportasi laut menjadi satu-satunya penghubung antar pulau di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu di antaranya merupakan dermaga Pelabuhan Roro dan kapal cepat di pelabuhan domestik penumpang dalam negeri ini. Disinilah alur keluar masuk penduduk, logistik, hingga transportasi antar daerah beraktivitas dalam setiap waktu. Tepat berhadapan dengan pelabuhan ini adalah Pelabuhan Buau. Pulau tak berpenghuni ini menjadi estafet penyambung Jembatan Babin dari Batam, Tanjung Sau menuju Bintan. Pemirsa Unit Reportase, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dapat kami gambarkan pemirsa bahwa di titik inilah akses transportasi jalur laut dari masyarakat Tanjung Pinang Bintan menuju ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dan tepat di belakang saya pemirsa merupakan Pulau Bau yang merupakan salah satu titik jembatan penghubung Batam Bintan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan proyek strategis nasional. Dan inilah pemirsa yang dapat kami gambarkan kepada Anda mengenai suasana terkini yang ada di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban Bintan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembebasan lahan Jembatan Babin di Tanjung Uban, tak jauh dari Pelabuhan Roro dan penumpang. Pemirsa Unit Reportase, saat ini saya sedang berada di lokasi titik hilir pembangunan Jembatan Babin, Batam Bintan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ikuti penelusuran tim Unit Reportase selanjutnya. Disinilah salah satu lokasi pembebasan lahan mega proyek Jembatan Batam Bintan nantinya akan berakhir. Di hamparan lahan seluas 24 hektar ini, terlihat telah diratakan oleh alat berat. Pelengkapan peta rencana pembangunan Jembatan Babin menandakan, benar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menggelontorkan anggaran APBD senilai 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan di Tanjung Uban Bintan. Membentang di hadapan lahan kosong ini adalah Pulau Buau, tempat lokasi titik kedua dari Tanjung Uban, di mana lokasi Jembatan Babin akan dibangun. Kami terus menelusurinya. Pemirsa Unit Reportase, saat ini saya tepat berada di titik pembangunan Jembatan Batam Bintan yang ada di Kelurahan Tanjung Uban Selatan dan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dapat kita lihat pemirsa bahwa jelas di sini akan ada pembangunan Jembatan Batam Bintan yang merupakan proyek strategis nasional yang bernilai investasi sebesar 13,66 triliun. Jembatan ini akan merupakan jembatan yang terpanjang di Indonesia nantinya dengan jarak 7 km. Dapat dilihat pemirsa bahwa anggaran sebesar 50 miliar rupiah telah digelontorkan pemerintah untuk pembebasan lahan yang ada di Kabupaten Bintan ini. Apakah urgensi dari pemerintah untuk mengeluarkan dana sebesar 50 miliar
di tengah merebaknya kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ikuti penelusuran tim Yunus reportase selanjutnya. Mega proyek jembatan Batam Bintan akan dimulai dari Batam, Tanjung Sau, Pulau Buau, dan Bintan. Lahan di Tanjung Uban kota ini adalah akhir dari skema mega proyek pembangunan Jembatan Babin. Wacana pemerintah merancang pembangunan Jembatan Babin menjadi jembatan terpanjang pertama di Indonesia akan terwujud jika terlaksana dalam 3 tahun ke depan. Pemirsa Yunus Reportase, pada Desember 2020 yang lalu, penanggung jawab sementara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin telah melakukan pemancangan jembatan Batam dan Bintan pertama kalinya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pandemi seperti ini menggelontorkan dana sekitar 50 miliar rupiah untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan Batam Bintan. Apa sebenarnya urgensi pemerintah dalam menghadapi situasi yang seperti ini membangun jembatan Bintan? Ikuti penelusuran tim Yunus Reportase selanjutnya. Untuk mengetahui pasti pembebasan lahan jembatan Babin, kami melanjutkan perjalanan menuju kantor pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reportase, saya akan menemui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad terkait dengan pembebasan lahan di tengah pandemi COVID-19, pembangunan jembatan Batam Bintan. Ikuti penelusuran tim Yunus Reportase. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjadi penguasa Kepri untuk kesekian kalinya dinilai berhasil melobi pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan jembatan Batam Bintan atau dikenal dengan Jembatan Babin. Janji politik Ansar untuk benar-benar mewujudkan rencana pembangunan Jembatan Babin tengah dipertaruhkan. Meski di tengah badai pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Kepri meyakinkan bahwa anggaran pembebasan lahan Jembatan Babin tidak termasuk dalam refocusing APBD untuk penanganan dan pemulihan ekonomi COVID-19. Ansar mulai melobi pemerintah pusat untuk memastikan telah mempersiapkan lahan di sejumlah lokasi pembangunan Jembatan Babin, mulai dari Batam, Tanjung Sau, dan Pulau Bintan. Ansar kemudian membentuk tim pembebasan lahan Jembatan Babin. Sejumlah anggaran proyek strategis yang lebih dulu berjalan dialihkan untuk Jembatan Babin. Setidaknya 50 miliar APBD Kepri 2021 digelontorkan untuk membebaskan lahan Jembatan Babin di wilayah Pulau Bintan dan menambah 8,5 miliar untuk studi AMDAL proyek ini. Lalu, apa alasan Ansar Ahmad meneruskan perintah pemerintah pusat ini? Meski di tengah pandemi COVID-19, Yunus Reportase menemuinya. Kemarin juga Pak sempat ada pembebasan lahan Pak di Bintan sendiri. Nanti kan mengeluarkan anggaran 35 sampai 50 miliar Pak. Nah di tengah pandemi COVID-19 ini apakah pembebasan lahan di Kabupaten Bintan itu untuk yang pembangunan Jembatan Babin ini diperlukan Pak? Secara spesifik dari kacamata Pak? Ya, kan nanti itu di anggaran perubahan pembebasannya belum ada sih kita bebaskan. Saya kira kan COVID kita tangani, maka kewajiban kita menangani COVID, menyediakan anggaran COVID sudah kita bahas nih tiap hari dan segera kita tinggal tidak lanjuti baik itu program penanganan COVID, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Nah kalau bicara jembatan kan ini bicara ekonomi jangka panjang. Saya kira kita tidak harus juga stagnan karena COVID ini. Maka itu saya kira kita perlukan karena anggaran yang akan digunakan untuk jembatan itu keseluruhan lebih dari 13 triliun rupiah. Jadi kita mesti ikut juga berpartisipasi menyisikan anggaran kita sedikit untuk itu. Jadi untuk refocusing anggaran untuk Jembatan Babin ke pengendalian COVID secara spesifik ada Pak? Atau memang fokus memang Jembatan Babin kita? Sumbernya beda.
kita kewajiban memenuhi anggaran COVID kan ada peraturan Menteri Keuangan yang nomor 17. Kemudian ada Inmendagri nomor 21 adalah tentang kewajiban kita memenuhi itu. Bahkan kita jauh melampaui itu, kita sediakan anggarannya. Kewajiban kita dari 186 bahkan mungkin 200 miliar lebih. Ya, ini dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat, gitu ya. Dan yang kita berikan nanti mungkin sejak terhitung mulai PPKM level 4, level 3 di Kepri ini yang akan kita berikan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pembangunan Jembatan Babin mulai terlaksana sejak pejabat reportase tengah bersama dengan saya Syamsul Bahrum, Asisten 2 Ekonomi Pembangunan yang juga merupakan Ketua Penempatan Lokasi untuk pembangunan jembatan Batam dan Bintan. Selamat siang Pak Syamsul. Ya, selamat siang. Salam sehat selalu Bapak. Ya, sama. Ya Bapak, terkait dengan pembangunan jembatan Batam dan Bintan, sudah sejauh mana Pak progres perkembangan jembatan Batam dan Bintan ini Pak? Ya, pertama kita lihat dari 4 perencanaan ya, 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyerahan dari sisi readiness kriteria. Readiness kriteria itu adalah kriteria yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, yaitu 3 yang kita diwajibkan. Dalam arti petik, pertama kali adalah kita sebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya itu land acquisition. Land acquisition adalah satu kebijakan pemerintah daerah khususnya untuk menyediakan lahan bagi pembangunan satu proyek yang didukung oleh dari dana APBN atau dari dukungan dana pemerintah pusat. Gitu. Oke, dan ini sudah dilaksanakan ya Pak? Dan land acquisition ini sudah kita lakukan beberapa tahapan. Kemudian tahap pelaksanaan penetapan lokasi tanggal 5 Juli kemarin. Nah, begitu ditetapkan lokasi dengan SK Gubernur, maka sejak keluarnya SK Gubernur tidak boleh ada lagi perubahan peruntukan perolehan atas tanah. Baik yang ada di Pulau Batam, di Pulau Tanjung Sauh, di Pulau Bau maupun di Pulau Bintan. Nah, kalau di Pulau Batam itu sekitar 17 hektar, tak ada masalah karena lahan tersebut berada di kawasan zona tracing yang dikelola oleh BP. Dan itu sudah Gubernur sudah menyurati BP berapa kali dan telah ditanggapi oleh Kepala BP Pak Rudi, ditunjukkan juga Kepala Menteri PUPR untuk dapat kembali menyurati tentang titik koordinat yang pasti tanah yang dibutuhkan. Ada lahan seluas 31 hektar yang ada di Pulau Tanjung Sauh. Dari 31 hektar tersebut sekitar 20 hektar dimiliki oleh konsorsium yang di ownernya Pak John Kennedy. Ya, terima kasih Pak John Kennedy sudah memberikan dukungan penuh dan siap untuk menghibahkan lahan tersebut, tentu dengan sedikit kompensasi ekonomi lah itu kompensasi. Dan itu akan dikonversi. Gubernur sudah menyurati Pak Ibu Menteri untuk dapat menggunakan pinjam pakai karena ini kawasan strategis. Baru Pulau Bau itu hanya pijakan 1 tiang saja, dibutuhkan lahan sekitar 50 meter persegi saja, tetapi lahan laluannya itu boleh dikatakan sekitar 1,7 hektar. Baru di Pulau Bintannya ada 24 hektar, 27 hektar
lahan yang harus dibebaskan. Nah, setelah kita mengidentifikasi titik koordinat ke 4 titik tadi, 4 pulau tadi, 4 pijakan Batam, Tanjung Sau, Bau dan maka pemerintah sudah memotret berapa sih dana yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Gubernur sudah mengalokasikan dana APBD sekitar antara 45 sampai 50 miliar. Nah, itu di luar biaya pembebasan lahan Pak atau gimana? Itu untuk khusus biaya untuk pembebasan lahan saja. Sedangkan skema pembiayaan melalui APBN, melalui loan, kalau nggak salah sementara dari AIIB, Asia Infrastructure and Investment Bank, China, antara dari Pulau Batam ke Tanjung Sau. Dan proses ini sudah masuk di dalam Blue Book dan Green Book, sudah masuk dalam pembahasan di APBN. Kalau misalnya kita lihat ke belakang gitu Pak ya, masalah konektivitas lah ini hubungannya antara pembangunan jembatan ini kan Pak, menghubungkan pulau ke pulau lainnya. Kita lihat mengenai pelabuhan misalnya seperti itu, ada 3 pelabuhan yang misalnya kita berkaca sekarang, pelabuhan Tanjung Moco, kemudian pelabuhan Berakit, Internasional Berakit, kemudian pelabuhan Internasional Dompa. Itu kan faktanya di lapangan kan sekarang pelabuhan tersebut mangkrak dan tidak digunakan sama sekali gitu kan Pak. Nah, seberapa besar Pak ikhtiar pemerintah sendiri untuk membuktikan bahwa nantinya kejadian yang sama tidak terulang lagi gitu Pak? Ya, kenapa tidak Gubernur telah bentuk tim. Pas kebetulan ketuanya kami, wakil ketuanya secara teknis itu setelahnya ada di Dinas Perhubungan untuk membantu pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi memfungsikan pelabuhan Dompa, Tanjung Moco, kemudian di Berakit. Berarti ikhtiar pemerintah untuk membangun jembatan Babin itu memang positif ya Pak di tengah situasi yang semakin semerawut ini seperti ini Pak? Iya, karena itu tidak masuk dalam proyek yang dihapus oleh pemerintah pusat. Kalau tidak dihapus berarti barang itu ada. Pemirsa Yunis Reportase, saya sudah menjumpai Syamsul Bahrun selaku Asisten 2 Ekonomi Pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang kami dapat berdasarkan wawancara dengan Pak Syamsul adalah bahwa pembangunan jembatan dan Bintan pembebasan lahan tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19, tidak dilakukan refocusing anggaran, kemudian juga pembangunan tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti penelusuran tim Yunis Reportase selanjutnya. Pembebasan lahan jembatan Babin menjadi sorotan berbagai pihak. Yunis Reportase kemudian mencoba mencari tahu bagaimana tanggapan para wakil rakyat mengenai anggaran pembebasan lahan jembatan Babin. Apakah anggaran pembebasan lahan mega proyek itu dibahas di Gedung Wakil Rakyat? Dan bagaimana tanggapan mereka yang dipercaya sebagai lembaga yang mengawasi kebijakan pemerintah? Pemirsa Yunis Reportase, saat ini saya mendapat kesempatan untuk bertanya mengenai pembangunan jembatan Batam Bintan di tengah pandemi COVID-19 yang seperti kita ketahui bahwa pembebasan lahan yang menelan anggaran 50 miliar untuk pembangunan jembatan Batam Bintan ini. Saya akan bertanya kepada Wakil Rakyat, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lis Darmansyah. Ikuti penelusuran tim Yunis Reportase selanjutnya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa selalu Pak. Amin. Pemirsa Yunis Reportase, saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lis Darmansyah. Pak Lis, kita mengetahui bahwa Presiden Jokowi kemarin sempat datang ke Provinsi Kepulauan Riau, kemudian juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga cukup aktif melakukan komunikasi kepada pemerintah pusat terkait dengan pembangunan jembatan Bintan ini. Sebutlah kemarin video conference dengan Menteri Menko Marves, Binsar Panjaitan, kemudian juga Menteri Bappenas dan sebagainya untuk melaporkan terkait dengan perkembangan ini. Apa yang bisa Anda lihat Pak terkait hal tersebut Pak? Ya, pertama-tama kalau kita bicara soal program jembatan Bintan ini adalah salah satu ide yang diinginkan. Sebenarnya keinginan itu keinginan dari masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Jokowi waktu beliau kampanye. Dalam aspek ekonominya mungkin ini sangat bagus, sangat baik untuk jangka panjangnya ya.
Oke, berarti pembahasan di DPRD sendiri belum sampai Karena ke gini, tahap di sana. dalam penganggaran juga belum direalokasikan. Jadi ada hal yang mungkin perlu kita pisahkan. Pertama yang terkait dengan refocusing. Refocusing itu penganggaran dilakukan untuk penanganan masalah COVID. Ada 3 hal yang dianggarkan untuk refocusing itu. Pertama adalah jaminan sosial, pemulihan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Itu PMK-nya. Nah, tetapi ada juga anggaran yang mungkin saya katakan akan direalokasikan untuk kegiatan lain di sektor ekonomi. Tapi jangan sampai nanti refocusing itu ada pemulihan ekonomi, masuklah jembatan pembebasan lahan jembatan Batam Bintan dimasukkan di dalam program pemulihan ekonomi. Tentu itu hal yang sangat berbeda. Jadi dalam hal ini sampai hari ini saya tegaskan bahwa saya juga sebagai anggota Banggar sampai hari ini belum ada realokasi ataupun belum ada yang disampaikan secara resmi bahwa ada pemindahan atau realokasi anggaran, bukan refocusing, realokasi anggaran yang ditujukan untuk pembebasan lahan jembatan Batam Bintan. Bagi saya kalau itu bisa dilakukan itu luar biasa, melampaui daripada undang-undang. Artinya kalau seperti itu gubernur melaksanakan dan melakukan tugasnya atau melaksanakan kegiatannya itu di luar daripada kemampuannya. Tidak hanya DPRD, protes penganggaran pembebasan lahan senilai 50 miliar rupiah untuk jembatan Babin menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah LSM dan mahasiswa menilai kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad kontradiktif, mengingat sejumlah proyek lainnya dipangkas untuk penanganan pemulihan ekonomi COVID-19, namun tidak untuk pembebasan lahan mega proyek jembatan Babin. Yunus Reportase mencoba meminta tanggapan berbagai pihak. Pemirsa Yunus Reportase, saya akan menjumpai pengamat kebijakan publik Robi Patria dari Universitas Maritim Raja Ali Haji terkait dengan tanggapan beliau mengenai pembangunan jembatan Bintan di tengah pandemi COVID-19. Ikuti penelusuran tim Yunus Reportase. Selamat siang, Pak Robi. Selamat siang. Ya. Pemirsa Yunus Reportase, saya sudah bersama dengan Robi Patria, pengamat kebijakan publik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pak Robi, kita sudah mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo kemarin datang ke Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja, kemudian juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad cukup aktif melaporkan status terkini terhadap pembangunan jembatan Batam Bintan. Dari perspektif Anda, Bapak, apa yang bisa Anda lihat dari cukup aktifnya Gubernur Kepri melaporkan pembangunan jembatan Batam Bintan ini, Pak? Ya, pertama dari awalnya saya memang kurang antusias ya dengan rencana pembangunan jembatan Batam Bintan itu. Karena memang belum saatnya dengan kondisi pandemi sekarang, ketika negara sedang fokus mengurus masalah kemanusiaan, bagaimana orang bisa tetap survive, bagaimana orang bisa tetap hidup, bagaimana orang tetap bisa berusaha, tapi negara kita maupun kepala daerahnya cenderung mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membangun jembatan Batam Bintan, walaupun secara hitung-hitungan itu sangat lama ya untuk kerjasama BUMN, swasta asing untuk membangun itu mencapai titik infasnya, break even point-nya itu. Bagaimana mereka bisa mengantisipasi lonjakan kasus, kemudian bagaimana orang tidak banyak yang meninggal dunia, kemudian bagaimana sektor dunia usaha terus tumbuh, tidak bangkrut ya. Kemudian bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan sebanyak-banyaknya. Karena orang sekarang dalam posisi Kepri 10,12% tingkat penganggurannya. Kemudian tingkat kemiskinannya juga bertambah ya. Ketika pandemi makin menjadi-jadi seperti itu. Jadi pembangunan atau pembebasan lahan di tengah pandemi COVID-19 senilai anggaran 50 miliar rupiah untuk membebaskan lahan pembangunan jembatan Batam Bintan 76 hektar, Bapak rasa kurang tepat dilaksanakan atau seperti apa pandangannya, Pak? Jadi kita lihat laporan dari
gubernur yang disampaikan kepada media. Sekarang itu APBD kita defisit hampir 518 miliar. Dengan kekuatan 3,9 triliun, kemudian defisit 500 miliar lebih disebabkan pajak yang tidak tercapai. Kemudian pemotongan DAU ya dari pusat. Itu kan salah satu indikator bahwa perekonomian kita, sumber-sumber kekuatan pendapatan daerah itu belum maksimal. Sehingga ketika pemerintah ngotot untuk melaksanakan pembebasan lahan dengan alokasi APBD yang cukup besar, 50 miliar ya, maka itu kan sedikit menggoncang keuangan APBD. Harusnya 50 miliar tidak digunakan untuk pembebasan lahan, tapi bisa dia alokasikan ke anggaran menambah kekuatan masalah pengentasan COVID ini. Oke, jadi menurut Anda 50 miliar dari pembebasan lahan Jembatan Babin ini dialokasikan untuk penanganan COVID-19 yang lebih urgent saat ini? Saya kira kemanusiaan itu lebih penting dari segalanya. Jadi kalau misalnya sekarang beliau memberikan bantuan bagi yang isoman misalnya 1 juta ya, kemudian yang meninggal 3 juta, kemudian UMKM diberikan 20 juta pinjamannya. Kenapa tidak ditambah lagi gitu? Misalnya UMKM kan tidak semua yang mendapatkan 20 juta itu, makanya harus dipertambah nilainya. Yunus Reportase kemudian meminta pendapat dari aktivis di Kepulauan Riau mengenai pembebasan lahan Jembatan Babin di tengah pandemi. Selamat sore, Pak Riz. Sehat, Pak? Baik, pemirsa Yunus Reportase, saat ini saya sudah bersama dengan Hari Sunandar, Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bung Hari, apa yang dapat Anda lihat bahwa pembangunan jembatan ini 20 tahun direncanakan, kemudian juga baru direalisasikan saat ini kepada Gubernur Kepri? Mungkin seperti ini. Yang pertama kita harus lihat latar belakangnya dulu. Pengusulan ini kan terjadi ketika zaman Pak Ismet. Pengusulan ini terjadi ketika zaman Pak Ismet, belum juga diasesi oleh pemerintah pusat waktu itu, sampai akhirnya ini direalisasikan oleh Pak Jokowi dengan janji politiknya akan membangun jembatan Mata Bintan untuk memudahkan transportasi baik secara ekonomi, memperlancar secara ekonomi maupun juga arus masyarakat. Ini yang cukup disayangkan. Artinya ketika waktu itu ketika pandemi tidak terjadi, ketika pandemi belum terjadi, Pak Ismet menjanjikan itu, gubernur-gubernur lain juga sudah masuk, sampai akhirnya Pak Jokowi sebetulnya baik sebetulnya ketika Babin itu tetap dilaksanakan dan dibangun. Betul, sangat baik, saya mendukung itu. Tapi di sisi lain, hari ini kita ketahui bahwasanya pandemi telah terjadi. Alat kesehatan masih kurang, setelah itu fasilitasnya masih kurang, tenaga kesehatannya juga masih kurang. Dianggarkan untuk pembebasan lahan kan itu cukup disayangkan. Artinya ada hal-hal yang masih urgent, ada hal-hal yang masih menurut saya lebih penting ketika daripada hanya pembangunan jembatan Babin tersebut. Kritikan kebijakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengenai penganggaran pembebasan lahan Jembatan Babin di tengah penanganan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 menjadi alasan utama para pengamat, aktivis, dan masyarakat. Laporan kasus harian Satgas Penanganan Pemulihan Ekonomi COVID-19 Kepulauan Riau masih menunjukkan peningkatan kasus COVID-19 dari waktu ke waktu. Menurut mereka, jumlah kematian terus meningkat akibat COVID-19, minimnya alat dan fasilitas kesehatan penanganan pasien COVID-19, dan bantuan sosial yang belum merata menjadi gambaran kalau saja pemulihan ekonomi masyarakat dan persoalan mitigasi lebih penting dari miliaran rupiah untuk pembebasan lahan Jembatan Babin. Untuk memastikan kondisi terkini permasalahan penanganan COVID-19 di Kepulauan Riau, Yunus Reportase bertanya lebih jauh kepada mereka yang dipercaya berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Pemirsa Yunus Reportase, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Selamat pagi, Pak Bisri. Selamat pagi. Sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, baik Pak. Saya habis berjemur nih, fit.
Iya benar. Pak, saya akan bertanya terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Provinsi Kepri. Yang pertama mengenai kasus COVID-19 dulu, Pak. Bisa Pak terangkan kepada kami terhadap kasus COVID-19 yang di Provinsi Kepri? Jadi kita sekarang insya Allah sudah mulai meninggalkan puncak ketiga kasus COVID ini, gelombang ketiga. Jadi gelombang pertama puncaknya dulu 400 kasus, ya. Gelombang keduanya 1.200 kasus. Kemudian habis itu naik mulai dari 2.200 sampai 7.000 kemarin, puncaknya bulan Juli ya. KCPN kan dua, satu bidang pemulihan ekonomi, satu penanganan pandemi. Penanganan pandemi sudah kita jalankan. Nah, pemulihan ekonomi itu ini masalahnya dia hanya bisa berjalan dengan baik kalau penanganan pandeminya beres. Tapi kan tak di atas WHO, Pak, 60% dari WHO sendiri. Ya. Kemudian Karimun 80 sekarang, 80% sekian. Tanjung Pinang 77 sekian, Batam 59 sekian. Ini apa yang menjadi evaluasi Pak Kira? Apa yang menjadi masalah sebenarnya? Jadi sebenarnya masalah utama memang bed kita asalnya memang kota. Ya. Jadi bed kita itu kan ada standarnya, misalnya terutama ICU. Jadi ICU itu aturannya adalah 10% dari bed yang tersedia. Nah, kita masih kurang banyak. Masih kurang ICU itu masih kurang kira-kira 150 lagi tempat tidur. Ini untuk yang pandemi, untuk yang pasien COVID? Itu standar rumah sakit ya. Standar rumah sakit. Untuk standar rumah sakit aja kita masih banyak belum terpenuhi ya. Pemerintah menempatkan pemulihan ekonomi menjadi salah satu cara untuk menghidupkan kembali pembangunan di berbagai sektor. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada dalam kepastian harus mendapatkan rupiah setiap harinya. Yunus Reportase mencoba menelusuri masyarakat untuk mengetahui apakah mereka menerima bantuan dari pemerintah selama pandemi. Selamat sore, Ibu. Iya, selamat sore. Ibu, kami dari program Yunus Reportase, Ibu ingin wawancara Ibu sedikit, Bu. Di sini kan lumayan sering ya, Bu, orang-orang untuk menghabiskan waktu sore-sore harinya gitu. Iya. Nah, saya ingin tanya terkait dengan hal itu. Jadi di situasi seperti ini kira-kira ada nggak, Bu, perbedaan penjualan sebelum masa pandemi dengan sekarang masa pandemi di situasi seperti ini, Bu? Saya kan orang baru tapi bisa merasakan gitu kan semenjak pandemi ini sangat sepi lah. Sangat sepi ya, sulit ya, Bu ya. Iya. Kira-kira sehari bisa dapatkan berapa kalau boleh tahu, Bu? Semalam lah, malam kan kami jualannya. Kami belum rame soalnya pelanggan belum begitu ada kan. Bu, selama masa pandemi ini, Bu, ini kan sudah hampir setahun lebih. Kira-kira ada nggak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat gitu, Bu, selama masa pandemi ini, Bu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bantuan berupa beras, santunan, dapat Bu? 1 kali. Beras. Itu dari siapa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Nggak tahu, dia orang muda-muda gitu, dia naik mobil. Oh gitu. Dari pemerintah nggak? Baik pakai pemerintah nggak? Atau mungkin dari pakai bajunya macam merah putih gitu. Merah putih kaos gitu ya. panjang merah putih. Berarti dari organisasi mahasiswa atau? Iya, kayak macam itulah. Gitu ya. Ibu punya anak di sini umur berapa itu? Ini umur 12. Umur 12. Sekolah ada dapat bantuan dari pemerintah nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada juga dari bantuan yang diminta, Bu. Nggak ada. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, kami izin wawancara sebentar terkait dengan program Yunus Reportase, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Dengan Bapak siapa, Pak? Jamil, Pak. Pak Jamil ya. Iya. Pak Jamil, Fahri mau nanya nih, Pak. Selama masa pandemi ini kira-kira seberapa sering orang melintas dari Senggarang ke Tanjung Pinang, Pak? Kalau kita sebagai orang buat ya sekarang semenjak corona ini memang betul-betul turun ya, Pak ya? Sangat jangan untuk makan sehari-hari, Pak. Kadang untuk minyak. Untuk minyaknya nggak cukup, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, berapa, Pak, penghasilannya, Pak, untuk yang satu harian selama masa pandemi? Kita ibaratnya paling jalan 3 kali sampai Malang itu paling dengan 60.000. 60.000. Paling tinggi 70. 3 kali aja? Nah, paling 3 kali aja. 3 kali aja ya, Pak ya? Selama masa-masa seperti ini, Pak, ada nggak, Pak, misalnya mendapatkan bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan pemerintah belum ada. Belum ada sama sekali bantuan pemerintah? Kalau buat baru sekali lah dapat bantuan minyak fiber sama cat, cuma itu. Minyak fiber sama cat. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Tahun udah inilah udah belum ada setahun dah. Belum ada setahun. Oh, berarti sudah lama, tahun 2020 lalu. Udah tahun ini lah. Tahun ini juga. Sekitar 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan. Itu dari siapa, Pak? Bantuannya, Pak? Nggak salah Wali Gubernur.
Gubernur Kepri saat itu ya. Kalau bantuan-bantuan seperti misalnya sembako ataupun uang-uang lainnya. Kalau sembako orang pun belum pernah dapat ya Pak ya. Apa harapan Bapak Pak kira-kira Pak untuk bantuan dari pemerintah? Kita pemerintah itu kalau bisa minta bantuan jalan untuk orang bos macam sembako ataupun tempat duit. Inilah gambaran singkat dari mereka yang yang dipercaya untuk menjalankan amanah negara. Padahal, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersikukuh tetap akan melaksanakan proses pembangunan jembatan Batam Bintan dengan menggelontorkan anggaran lebih dari 50 miliar untuk pembebasan lahan. Kebijakan pembebasan lahan ini, pemirsa, dimaksudkan oleh pemerintah Provinsi Kepri untuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Namun berdasarkan penelusuran dari kami, saudara, banyak pihak yang tidak setuju terhadap alih fungsi anggaran 50 miliar ini untuk pembebasan lahan di tengah pandemi COVID-19, di tengah angka kasus yang semakin tinggi, kemudian juga ketersediaan vaskes alkes yang minim, bantuan kepada masyarakat yang masih belum sempurna atau belum menyeluruh dilaksanakan, angka kematiannya juga semakin tinggi. Namun inilah pemirsa, semua telah terjadi. Mereka yang berkuasa adalah menentukan ke arah mana nantinya kebijakan ini akan diteruskan. Tetap saksikan Uninews Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.